qala aidan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Wa qala Allah ta'ala ukhra fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Sadaqallahu azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Tak lupa salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir. Semoga kita termasuk di dalamnya. Marilah dalam kesempatan momentum yang luar biasa ini, yaitu sholat Jumat, kita sama-sama mengingatkan diri kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah bekal terbaik ketika kita menghadap Allah. Takwa itu merupakan baju terbaik di hadapan penduduk bumi dan penduduk langit. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, penciptaan manusia bukanlah sesuatu yang tercipta sekedarnya. Penciptaan manusia bukanlah sebuah sekedar peristiwa alam sebagaimana kemudian ada teori Big Bang, kemudian alam semesta tercipta. Apakah itu teori Big Bang, kabut pilin dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba terjadi makhluk hidup, tiba-tiba terjadi manusia. Tidak. Karena sedemikian berharganya manusia itu, sehingga kemudian desain Allah terhadap manusia ini sedemikian spesialnya. Bukanlah sekedar diciptakan, bukanlah tiba-tiba diciptakan, tetapi ada sesuatu yang berharga. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama kemudian memaknai hakikat kemanusiaan kita. Sebenarnya kita itu positioning kita di hadapan Allah, di hadapan alam semesta, di hadapan makhluk yang lainnya itu seperti apa? Ketika kita kemudian memahami kedudukan kita, maka kita akan kemudian menghargai diri kita. Kita akan kemudian menjadikan diri kita itu senantiasa berada pada puncak-puncak kualitas. Karena kita merasa bahwa kita sebagai manusia adalah sedemikian istimewanya. Bukan sesuatu kaleng-kaleng, bukan sesuatu yang sekedarnya diciptakan. Marilah kita simak sebenarnya kedudukan kita itu seperti apa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, manusia, kedudukan pertama manusia itu adalah sebagai makhluk yang diciptakan, sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penciptaannya ini pun menjadi sangat istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, gitu ya. Sebagai sosok, sebagai makhluk yang terbaik. Dan kita akan bisa coba cermati faktor-faktor apa yang kemudian menjadikan diri kita itu adalah ciptaan yang terbaik. Kalaulah kemudian kita membuat perbandingan fisik, maka pasti kita akan, ketika kita berkaca, kita adalah yang terbaik. Dengan seluruh elemen, komposisi, proporsi, keterciptaan organ kita. Tapi khotib ingin kemudian mendudukan supaya kita sebagai makhluk ini memahami akan bergerak seperti apa, begitu ya. Yang pertama, sebagai makhluk, bahwa Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah, halal fitrah. Yang dimaksud fitrah adalah apa? Bahwa manusia sudah Allah desain untuk menjadi makhluk yang taat, makhluk yang tunduk kepada Allah, makhluk yang akan senantiasa dirancang untuk beribadah kepada Allah.
Jadi di atas fitrah. Dengan ciptaan Allah yang sempurna itu, sebenarnya Allah punya misi bahwa manusia ini akan diberikan fitrah berupa ketaatan. Dengan seluruh elemen yang dimiliki, maka dia akan mampu dengan maksimal taat kepada Allah sebagai makhluk. Dan itu kemudian ada ayat Allah yang kemudian mengingatkan manusia diciptakan dalam keadaan taat, dan itu kemudian Allah maktubkan, Allah tuliskan dalam Al-Quran ketika manusia di alam ruh itu kemudian bersaksi. Ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bahwa manusia itu sudah ikrar ketika masih dalam bentuk ruh di hadapan Allah untuk taat. Makanya kemudian Allah juga turunkan ayat fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fa'aqim wajhaka, maka tundukkanlah wajahmu gitu ya. Tundukkanlah dirimu kepada Allah, lidini hanifa, kepada agama yang lurus. Dan Allah katakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, dan fitrah ketaatan ini, fitrah ketundukan ini sudah Allah rancang untuk semua manusia. La tabdila li khalqillah, tidak akan ada perbedaan, bahwa manusia pada dasarnya itu adalah tunduk kepada Allah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, faktor yang kemudian perlu kita cermati sebagai makhluk adalah Allah ciptakan manusia dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah, khususnya dalam hal kekuatan. Maka kemudian dengan menyadari bahwa manusia itu lemah, manusia itu akan sadar bahwa dia butuh pertolongan, dan sang pemberi pertolongan terbaik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu dalam keadaan lemah, dan dilahirkan pun dalam keadaan lemah. Betapa banyak ciptaan Allah yang begitu dilahirkan dia langsung bisa bergerak, tapi manusia tidak. Dia bertahap kemudian berkembang menjadi dewasa. Yang ketiga, dalam posisi kedudukan manusia sebagai makhluk itu adalah bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan bodoh, jahil, sehingga kemudian dengan memahami ini maka kita sebagai makhluk sudah selayaknya kemudian punya agenda untuk belajar, agenda untuk menuntut ilmu, agenda untuk kemudian mencari pengetahuan yang baik. Dan manusia sebagai makhluk diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir, dalam keadaan membutuhkan. Maka Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah. Manusia itu semuanya butuh sama Allah. Tidak ada kemudian manusia yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia harus bekerja sama, dan dia harus banyak meminta kepada Allah SWT. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kedudukan manusia yang kedua, dan ini menjadi istimewa ketika kita setelah memahami manusia sebagai makhluk, maka ada kedudukan kedua yang juga perlu kita pahami, bahwa manusia itu adalah mukarram, atau diberikan keistimewaan, dimuliakan oleh Allah. Allah sendiri berfirman, laqad karamna bani Adam wa hamalnahum minal barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Telah dimuliakan Bani Adam. Kemuliaan Bani Adam itu diberikan oleh Allah keistimewaan. Yang pertama apa? Wa hamalnahum minal barri wal bahr. Kemampuan manusia itu untuk membudidayakan daratan dan lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, diberikan rezeki yang baik-baik. Dan kita bisa bayangkan, manusia tidak bisa mengkonsumsi barang yang busuk atau mentah. Pasti yang baik, yang matang, yang baik, yang enak. Ya, gitu ya. Itu sudah memang Allah coupling rezekinya itu thayyibat, baik-baik.
Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah berikan keistimewaan, keutamaan dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, bahwa manusia dalam dirinya diletakkan ruh, ditiupkannya ruh kepada jasad manusia, yang dengan ruh itu istilahnya ada unsur samawi dalam diri manusia. Allah telah istimewakan manusia dengan ruh. Dan jika kita mau sekedar menyadari diri bahwa bagaimana peran dari ruh itu, peran dari fitrah itu, peran dari ketaatan itu adalah ketika kita kemudian hati kecil kita kemudian ditanya mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Pasti setiap kita akan bisa mengidentifikasi mana yang hak dan mana yang batil. Pasti setiap kita akan bisa mengidentifikasi mana yang baik dan mana yang buruk. Permasalahannya adalah apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Bisa jadi sesuatu yang kita ucapkan dan kita lakukan tidak mencerminkan suara hati itu. Disinilah kemudian jika kita menyadari, marilah kita olah lisan kita, perilaku kita, supaya mencerminkan pesan-pesan ruhiyah yang ada dalam diri kita. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana keistimewaan manusia itu, Allah jadikan makhluk-makhluk yang lain itu tunduk untuk bisa dibudidayakan, diberdayakan. Kita dipersilahkan untuk memakan makhluk yang lain. Kita dipersilahkan untuk menaklukkan makhluk Allah yang lain. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kedudukan yang ketiga. Disinilah kemudian menjadi semakin jelas mengapa Allah ciptakan manusia dengan keistimewaannya, dengan kemuliaannya itu. Karena kedudukan manusia yang ketiga itu adalah mukallaf. Akan Allah berikan tanggung jawab, akan Allah berikan tugas. Gitu. Tugas apa? Dengan segala keutamaan, keistimewaan manusia itu, maka tugas ini tidak bisa Allah berikan kepada makhluk yang lainnya. Tugas itu hanya untuk manusia. Tugas itu ada dua, sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatul, sebagai hamba Allah dan sebagai perwakilan Allah di dunia. Dan itu tidak Allah berikan kepada makhluk Allah yang lain, hanya manusia. Karena manusia itu punya keistimewaan. Manusia itu Allah ciptakan secara khusus dengan karakteristiknya, dengan kemuliaannya, dengan ruh yang dibekalkan pada dirinya, dengan akal yang sedemikian luar biasa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, tiga kedudukan ini kita perlu melihat yang keempatnya. Kenapa? Disinilah poin kritikal poinnya ada di sini. Ketika kemudian kita sadar atas kemuliaan kita, kita sadar atas keistimewaan kita, kita sadar atas tugas kita, maka di poin yang keempat, kedudukan manusia itu adalah Allah berikan kesempatan untuk memilih. Kedudukan sebagai mukhayyar. Artinya di sinilah kita hanya manusia, tidak malaikat, yang diberikan kesempatan untuk memilih. Apakah memilih jalan-jalan keimanan? Apakah mau memilih jalan-jalan kekufuran? Makanya Allah katakan, inna hadainas sabila imma syakiran wa imma kafuran. Sebagai di dulu Allah tunjukkan dua jalan, sebagian bersyukur, sebagian kufur.
Allah bagaimana Allah tunjukkan dua hal, jalan keimanan atau jalan kekufuran. Atas keistimewaan kita, atas rekayasa penciptaan kita, atas tugas yang Allah turunkan, apakah kita memilih untuk menerima dengan keimanan kita, atau kita menolak karena kekufuran kita? Disinilah tanggung jawab yang akan menentukan nasib kita nanti. Karena kedudukan manusia yang kelima itu adalah al-mujza, makhluk Allah yang telah dimuliakan, diberikan tugas, kemudian diberikan pilihan, dan makhluk ini bernama manusia ini yang akan Allah berikan balasan, gitu ya. Dan balasannya ada dua, hanya ada dua, surga atau neraka. Sehingga sidang Jumat yang dirahmati Allah melihat 5 kedudukan manusia ini sebagai makhluk yang kemudian dimuliakan, diberikan tugas, diberikan pilihan, dan nantinya akan dibalas oleh Allah. Memahami ini, maka kemudian terserah kepada kita jalan mana yang akan kita pilih. Karena finishnya hanya ada dua, surga atau neraka.